Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian. Dengan izin Allah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin mengkaji ilmu bahasa Arab dari teori-teori ilmu tasrif dan juga ilmu nahu serta latihan-latihan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk usaha kita untuk lebih mendalami agama Allah ya. Meski kita masih dalam pertemuan secara online ya, tapi mudah-mudahan terus menjaga semangat kita untuk terus belajar. Melanjutkan pembahasan isim-isim mabni. Sebelumnya sudah kita bahas tentang isim isyarah ya. Lalu isim mausul istifham ya sudah. Sekarang yang berikutnya isim syarat ya. Ada yang mau baca ismu syarti? Biasa. Ada, saya Gus. Ismu syarti ismun mabniyun yarabitu bainal jumlataini al-ula syaratun lithaniyati tusamma al-ula fi'la syarti wa thaniyata jawab syarti. Isim syarat, isim mabni yang mengikat dua jumlah atau kalimat. Kalimat pertama sebagai syarat bagi kalimat kedua. Kalimat pertama dinamakan fi'il syarat dan kalimat kedua dinamakan jawab syarat. Kata yang jadi isim mabni yang berikutnya adalah isim syarat. Isim syarat ini fungsinya dia mengikat dua jumlah atau kalimat. Kalimat pertama sebagai syarat ya bagi kalimat kedua. Ya, jadi misalnya man jada wajada gitu ya. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Man di situ bukan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan kan siapa. Ini tidak bertanya tapi membuat syarat ya dan jawabannya. Di siapa yang bersungguh-sungguh maka dia berhasil. Nah, di situ ada dua jumlah, ada jumlah pertama man jada, itu jumlah pertama jada, siapa yang bersungguh-sungguh. Jada di situ jumlah ya, jumlah filia. Dan dia sebagai syaratnya, jadi syaratnya siapa yang bersungguh-sungguh. Ya, wajada. Nah, wajada ini jumlah yang kedua, kalimat yang kedua. Dan dia sebagai jawab syarat. Ya, jadi dia sebagai jawab syarat. Jawabannya jadi maka dia berhasil. Ya, jadi itu syarat itu mengikat dua jumlah. Ya, jumlah pertama sebagai fiil syarat disebutnya dan jumlah keduanya disebut jawab syarat. Jadi harus ada dua jumlah syarat. Kata yang bermakna syarat ini tidak hanya isim ya. Ada juga yang termasuk huruf. Kata syarat berdasarkan pengaruhnya terhadap dua kalimat yang diikatnya bisa dibagi dua, yaitu ada yang memazumkan dan ada yang tidak memazumkan. Ya, jadi nanti dibahas tentang i'rab fi'il ya.
tentang fiil-fiil yang huruf nanti dibahas dalam pembahasan berikutnya. Tapi kita sudah mempelajari kan i'rab fiil itu kepada 3 ya, marfu, mansub dan majzum. Nah, dari syarat-syarat ini ya baik itu isim ataupun ada juga yang termasuk huruf ya, huruf-huruf syarat. Itu ada yang memazumkan ya. Jadi nanti dua fiilnya itu yaitu tadi fiil syarat dan jawab syaratnya kan tadi ada 2 jumlah ya. Nah, itu dua fiilnya tersebut ada yang harus madzum ya oleh isim atau huruf syarat tersebut, ada yang harus madzum ya, dan ada juga yang tidak memazumkan ya dari syarat-syarat. Sehingga kalau tidak memazumkan maka dua jumlah atau dua fiil tersebut tidak madzum gitu ya. Nah, di sini diklasifikasikan, dikelompokkan ya, yang memazumkan ini ada in ya jika, ada idma kapan saja. Ini yang dua pertama ini termasuk huruf bukan isim. Jadi yang dua pertama nanti di bawah juga akan dikelompokkan ya, mana yang huruf, mana yang isim. Jadi in dan idma ini dia memazumkan tapi dia huruf. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya itu termasuk isim. Ya, ma apa saja. Man barang siapa. Mahma bagaimanapun. Mata kapanpun. Ayana ya kapanpun. Aina atau ainama dimanapun. Ana dari mana saja atau bagaimana. Haitsuma kemana saja. Kaifama bagaimana saja. Ayu yang mana saja. Ya, nanti contoh-contohnya kalau di sini nggak disebutkan semua. Ya, nanti ada di pembahasan yang berikutnya itu contoh-contohnya. Di pembahasan yang ini yang apa? Pembahasan yang memazumkan ya. Pembahasan berikutnya nanti ada contoh-contohnya di halaman 82 itu. Misalnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, jadi jika kalian menghitung nikmat Allah, dan menghitung itu adalah fiil syarat. Ya, la tuhsuha kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nah, la tuhsuha berarti jawab syaratnya. Ya, itu. Nah, fiil syaratnya itu madzum, ta'uddu yang pertama ya. Fiil syaratnya madzum, tanda madzumnya nunnya dibuang, hadbun nun ya, dan jawab syaratnya juga madzum la tuhsuha misalnya. Lalu idma misalnya, idma tata'allam, tataqaddam, kapan saja kamu belajar, kamu akan maju. Ya, tata'allam itu madzum, tataqaddam madzum. Wa ma kemudian ma ya apa saja. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Fi'il syaratnya mana? Mungkin bisa interaktif, ya. Taf'alu. Taf'alu ya. Taf'alu itu madzum. Hadbun nun. Lalu jawab syaratnya? Ya'lam. Ya alam itu juga madzum. Itu ya'lamuhullah. Lalu yang man misalnya man ya'mal su'an yujza bihi. Ya. Mana fi'il syaratnya? Ya'mal itu madzum dengan sukun. Jawab syaratnya yujza. Yujza
Mazumnya huruf ilatnya dibuang. Matu harfil illah. Lalu mahma misalnya. Mahma tubtin tudhirhul ayam. Bagaimanapun kamu menyembunyikan, hari-hari akan menampakkannya. Mahmatutin. Mana pilih syaratnya? Tubatin dan Tubtin. Jawab syaratnya. Tulhir. Tudhir. Ya, dua-duanya mazum. Mata, ya, kapan saja. Mata tajlis, ajlis. Kapan saja kamu duduk, aku duduk. Tajlis. Pilih syaratnya. Tajlis. Tajlis. Jawab syaratnya. Ajlis. Ajlis. Ya, lalu ayana, kapanpun. Ayana tu'awin ahoka yu'awin kallah. Ya, kapanpun kamu menolong saudaramu, Allah akan menolongmu. Mana pilih syaratnya? Ta'awin. Tu'awin. Ya, jawab syaratnya. Du'awin. Yu'awin. Aina atau aina ma. Dimanapun. Aina tanzil, anzil. Dimana saja kamu turun, aku turun. Pilih syaratnya. Tanzil. Anzil. Anzil. Jawab syaratnya. Anzil. Anzil. Anna, ya, dari mana saja atau bagaimana saja. Ini ada dua makna tergantung penggunaannya. Misalnya anna ya'til abu yafrahu ibnuhu ilaihi. Dari mana saja ayah datang, anaknya senang kepadanya. Pilih syaratnya. Ya'ti. Ya'ti, ya, mazumnya dengan apa? Ilasat. Dibuang huruf ilatnya. Jawab syaratnya. Yafrah. Yafrah, ya, sukun. Haitsuma, kemana saja. Haitsuma yajrid nilu tahsibul ardu. Kemana saja sungai Nil mengalir, bumi akan subur. Ya, mana fi'il syarat? Yajri. Yajri, ya, jawab syarat. Tahsib. Tahsibu. Tahsib. Tadi bukan tahsib, berarti salah. Tahsib. Harusnya mazum. Tahsibil, ini kalau mau Biar menguatkan. diwasolkan akan pakai kasroh. Tahsibil ardu. Kaifama, ya, kaifama tu'amilin nas. Kalau diwasolkan jadi kasroh, ya. Menguatkan. Sukunnya kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka. Bagaimanapun kamu memperlakukan manusia, ya, mereka akan memperlakukanmu dengan hal yang sama. Ya, syaratnya Tu'amil. Amil. tu'amil. Jawab syaratnya Tu'amil. yu'amilu. Ya, tanda mazumnya nunnya dibuang karena af'al khamsah. Ayu, ya, yang mana saja. Ayu kitabin taqra tastafid. Buku yang mana saja yang kamu baca, maka kamu akan mendapat manfaat. Mana fi'il syaratnya? Taqra. Taqra, ya, jawab syaratnya Tastafid. tastafid. Nah, itu contoh-contohnya. Yang tidak memazumkan berikutnya. Halaman berapa saja? Tadi 82. Ini halaman 82 tadi. Sekarang balik lagi saja. 78 ya. Yang tadi 82 Pak, contoh-contoh. Tadi kalau ada dikasih tahu halamannya. Imron. Dari halaman dari tadi. Dari halaman saya. Oh, halaman 2 kan. Sekarang halaman berapa Ustaz? 78 lagi. 78 lagi. 78 Pak. Ya, nah yang tidak memazumkan itu lau, kalaulah. Ya. Itu. Contohnya ini agak jauh nanti di pembahasan uslub syarat. Jadi sebenarnya ini hanya untuk mengenal dulu ya, belum disebutkan contohnya di sini. Ustaz. Tapi kalau penasaran ya bisa kita buka. Contoh-contohnya misalnya lau. Itu di halaman 211. 211. Ustaz. Ada? Ada. Ya, itu lau misalnya ya. Lau ulijal maridu la sufia. Kalaulah yang sakit itu diobati, ini ia akan sembuh.
Jadi ini syarat. Kalau lah kan begitu syarat. Mana fiil syaratnya? Ulija. Boleh jawab syaratnya? Ya. Iya. Ya kan? Iya. Cuman dia tidak memazumkan lau ini. Tidak memazumkan. Artinya fiil syarat dan jawab syaratnya tidak dikatakan mazum, tidak. Karena tidak memazumkan. Lauma ya misalnya. Itu masih lau juga ya contohnya. Lalu lauma dan laula sebenarnya tidak ya. Maknanya sama. Lauma dan laula. Yang laula dulu di sini di halaman 212. Contohnya. Laulal ma'u lantahatil hayatu. Kalaulah tidak ada air, niscaya selesailah kehidupan. Ya. Begitu. Mana fiil syaratnya? Intaha. Laula Coba mana fiil syaratnya? Al-ma'u. Fiil syaratnya Al-ma'u. 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 Tapi dia sebetulnya ada kata lain yang dibuang. Gitu. Jadi asalnya itu laulal ma'u maujudun. Kalau lah air tidak ada, jadi asalnya ada laulal ma'u maujudun. Jadi al-ma'u maujudun itu fiil syarat. Jadi fiil itu enggak harus fiil syarat itu enggak harus fiil ya, kadang juga bisa isim. Oh gitu Ustaz. Jawab syaratnya apa? Intahat. Ya, lantahat. Jawab syarat. Lauma ya halaman 213. Laumal kitabatu la do'a aktsarul ilmi. Kalaulah tidak ada tulisan, niscaya hilang kebanyakan ilmu. Masya Allah. Ya, mana fiil syaratnya? Alkitabatu. Alkitabatu asalnya ada yang dibuang. Alkitabatu maujudatun. Maujudatun. Ya, jawab syaratnya. Ada aktaru. Doa ya. Doa aktsarul ilmi itu jawab syarat. Lalu amma adapun. Ya, di situ di bawahnya. Amma ana fala aqulu ghairul haqi. Ya, kalau ini salah terjemahnya ini ya, belum diganti. Artinya adapun saya, maka saya tidak mengatakan kecuali kebenaran. Itu salah terjemahnya. Kalaulah saya. Adapun saya, ya, maka saya tidak mengatakan kecuali kebenaran. Mana fi'il syaratnya? Wa ma'ana. Ana, ya ana. Ya, itu juga sama, asalnya ada yang dibuang. Ya. Amma ana. Khobarnya? Khobarnya apa? Jawab syaratnya? Aku lu. La aqulu. Ya, jawab syaratnya itu. Ya, itu apa? Amma ya. Kullama ya, misalnya di Quran juga banyak. Kullama misalnya nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Berikutnya. Setiap kali matang kulit mereka, kami ganti mereka dengan kulit yang lain. Disiksa di neraka ya. Mana fi'il syaratnya? Nasib. Nadijat. Jawab syaratnya? Badalna. Cuman dia tidak memazumkan. Itu Kullama. kullama. Apa tarosan? Jangan pami ieu mah aya rumus ada nya teh kumaha bade dipatahkeun atawa napi domakeun atawa napi kerasa dina patah. Mana? Ya pami ieu kan apa nadijat karituna. Kalau itu mah kan fi'il madi. Kalau fi'il madi mah enggak berubah. Ngomong sana. Nadijat fi'il madi mabni. Jadi yang nanti bisa kelihatan majzum atau tidaknya itu di fi'il mudhari. Oh, gitu mah. Kan tidak harus selalu fi'il mudhari. Kadang fi'il madi. Nah, kalau fi'il madi mabni. Ya kan tidak bisa
terlihat apakah manjum atau tidaknya karena mabni. Kalau yang tadi kan in tajlis, ajlis itu kan fi'il mudhari kelihatan tanda manjumnya. Terus lama ya. Ada idza ya, idza. Idza mana ya contohnya? Idza maritu tuh yang kelewat tadi lebih dulu. Idza maritu fahuwa yashfin. Ya, apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkanku. Itu syarat kan? Mana fi'il syaratnya? Maritu. Tapi dia kan fi'il madi. Dan memang tidak memazumkan gitu ya. Jadi tidak disebut manzum. Jawab syaratnya Yashfi. huwa dari huwa yashfi ini. Oh, Yashfi. Iya, dari huwa. Jadi mubtada khobar ininya. Jawab syaratnya. Harus jumlah, Ustaz. Jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Idza ya, terus lama ketika. Ya, misalnya falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka ketika telah datang kepada mereka sesuatu yang telah mereka ketahui, mereka ingkar terhadapnya. Fi'il syaratnya mana? Amma. Ja'ahum. Jauh. Ketika datang kepada mereka. Kalau ma'arafu mah fa'il dari ma-nya, fa'il dari ja. Arafunya itu silah mausul dari ma. Dari sabu. Jadi Fi'il syaratnya ja. ma'rufu. Ya, enggak. Fi'il syaratnya ja. Saya. Jawab syaratnya. Jawab syaratnya Kafaru. 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 Kan jawab syarat itu jawaban. Jadi ketika datang apa yang telah mereka ketahui, mereka kafir gitu kepadanya. Itu jawabannya. Oh ya, fa'ilnya ada ya, kafaru. Iya, mereka ingkar terhadapnya. Nah itu ya contoh-contohnya. Jadi untuk bisa memahami syarat itu yang jelas dia ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Itu selalu begitu kalau yang namanya syarat. Tapi kan Baik. ada ini syarat pakai pak itu mana? Pakai pak, kalau tidak salah pakai pak. Iya, ada yang pakai pak, ada yang tidak, Pak. Ya, ada yang pakai pak, ada yang tidak. Itu kan ada ketentuannya, Pak. Ya, ada ketentuannya ini yang di halaman 215 itu. Bagi seluruh bentuk uslub syarat di atas, jawab syaratnya mesti disertai huruf pa apabila berupa jumlah ismiyah. Ada ketentuannya. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa tolab, yaitu mencakup perintah, larangan, dan pertanyaan. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il jamid. Atau jumlah fi'liyah yang didahului oleh lan, ma, qad, sa, dan sofa. Itu nanti ya dibahasnya. Kita tidak akan bahas rinci dulu. Nanti dibahas dalam pembahasan uslub syarat. Jadi kadang ada fa itu ini kalau masuk kategori ini berarti harus pakai fa, Pak, dijawab syaratnya. Kayak yang apa tadi idza maritu fa huwa yashfin, kan fa, ada fa di situ kan. Kenapa harus pakai fa? Karena dia jumlah ismiyah. Khobar. Jadi kalau jumlah ismiyah jawab syaratnya pakai fa. Oh, iya. Jumlah ismiyah itu diantaranya. Iya. Ya. Atau jumlah fi'liyah yang jumlah fi'liyahnya tolab tadi. Iya kan? Misalnya in ajlis fajlis. Jika saya duduk, maka kamu harus duduk. Nah, itu kan perintah. Atau larangan in ajlis fala tajlis. Pakai fa, jangan kamu duduk. Ya, in ajlis fa aina. Maka di mana pertanyaan? Fa aina tajlis? Tajlisu. Maka di mana kamu duduk? Ya kan? Begitu. Jadi ada ininya. Ya. Ada ketentuannya. Nah, kalau yang selain itu berarti tidak pakai fa.
In ajlis, tajlis, nah itu nggak usah pakai fa. Ada izin saraf. Oh iya. Benar. Ya itu ya. Kemudian, nah dari yang di atas tadi dikelompokkan, ada yang mengajumkan, ada yang tidak. Nah dibagi juga mana yang termasuk huruf, mana yang termasuk isim. Jadi syarat ini ada terbagi ya. Nah yang termasuk yang termasuk huruf, in, izma, lau, lauma, laula, amma. Nah ini termasuk huruf. Sebenarnya huruf syarat. Nah yang di bawahnya termasuk isim. Ma, man, mahma, mata, ayana, aina, anna, kaifuma, kaifama, ayu, kulama, idza, lama. Nah, sebenarnya pembahasan kita kan adalah isim ya. Pembahasan kita kan judulnya isim mabni ya. Berarti yang termasuk isim mabninya ya yang ini, yang isim. Kalau yang atasnya kan huruf, bukan isim. Huruf-huruf. Dan kalau huruf ya udah pasti mabni. Nah, tetapi ada pengecualian nih. Ya, tidak semuanya mabni. Yang isim ini tidak semuanya, hanya satu ya. Seluruh isim syarat ini mabni kecuali ayu. Ayu. Nah, ayu ia termasuk mu'rob, tidak termasuk mabni. Jadi bisa berubah, bisa ayu, bisa ayah, bisa ai. Iya. Mu'rob. Tapi kalau yang lainnya mabni, ma, man, mahma itu enggak berubah, tetap begitu. Mata, ayana, tidak jadi ayanu, ayani enggak, karena mabni. Aina, ya. Tuh, bisa dipahami Ya, betul. tentang syarat ya. Ya. Jadi ini yang termasuk isim mabni yang berikutnya. Kita lanjut ke isim fi'il yang terakhir ya dari isim mabni. Kita selesaikan. Pembahasan isim mabni ya yang terakhir yang disebut dengan ismul fi'li. Isim fi'il. Ya, coba dibaca lagi saya Agus. Musafir. Ismul fi'li ismun mabniyun yadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghayra annaha la taqbalu alamatahu. Isim fi'il, isim mabni yang menunjukkan makna seperti makna fi'il atau kata kerja. Hanya saja tidak menerima tanda-tandanya. Jadi isim fi'il itu dia isim. Ini isim fi'il ya isim. Ya, cuman menunjukkan makna fi'il. Jadi maknanya makna fi'il. Hanya saja tidak menerima tanda-tanda fi'il. Ya kan, tidak bisa ditambah tak sukun misalnya. Ya, tidak didahului oleh sa, qad, ya kan? Saufa, tanda-tanda fi'il tidak dimasuki ya itu ciri-ciri fi'il yang sudah kita bahas. Jadi isim fi'il itu lafadznya isim, tapi maknanya fi'il. Nah, kalau ada yang seperti ini, ismul fi'li, dia termasuk isim mabni. Jadi isimnya itu mabni. Contoh, nah ini saya tuliskan pembagian, jadi terbagi ya. Terbagi isim fi'il ini di dalam tabel biar mudah. Ini ada 3 bagian dikelompokkan. Yang pertama murtajal. Ya, yaitu murtajal itu maknanya sejak awal terbentuk sebagai isim fi'il. Murtajal itu sejak awal terbentuk sebagai isim fi'il. Jadi tidak diambil dari bentuk lain. Murtajal ya. Nah, di sini ada kan tadi isim yang bermakna fi'il kan? Fi'il itu kan ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, dari isim fi'il ini ada yang menunjukkan makna fi'il madi, ada yang menunjukkan makna fi'il mudhari, ada yang menunjukkan makna fi'il amar. Oh gitu kan. Iya, dari isim fi'il ini. Nah, ini saya beri contoh ya. Yang menunjukkan fi'il madi misalnya. Aihata. Artinya telah menjauh. Kan arti telah menjauh. Berarti ini fi'il madi. Maknanya fi'il madi. Cuman hayhatanya bukan fi'il tapi isim. Namanya isim fi'il gitu. Ismul fi'li. Hayhata ini ismul fi'li mabni.
mabninya dengan fathah. Mabniun alal fathi. Hayata. Lalu contoh lain syatana. Syatana juga isim fi'il, maknanya telah berpecah. Ya, jadi kalau isim fi'il begini ya nggak usah dipikirkan bagaimana tasrifnya, nggak ada. Karena bukan fi'il, dia isim, cuman bermakna fi'il begitu. Dan modal isim fi'il banyak Ustaz? Nggak terlalu banyak sih, Pak. Oh, ya. Ya, ini aja dulu diapalin, Pak. Apa Pak Imran banyak. Syatana sedikit sini insyaallah namanya. Ya, lalu yang bermakna fi'il mudhari. Contohnya ufin, aku menggerutu. Itu kan ada dalam ayat. Fala taqul lahuma ufin. Iya, iya. Jangan kamu berkata kepada orang tua ufin. Ufin itu isim fi'il, Pak. Karena ada tanwin kan dia isim itu jelas. Oh iya, iya. Iya, iya. Tapi dia mabni tidak murob. Hmm. Mabni dengan kasroh. Artinya aku menggerutu. Berarti kan fi'il mudhari. Oh, iya. Aku sedang menggerutu. Jadi sedang atau akan. Fi'il mudhari. Why juga ini isim fi'il. Jadi why itu aku kagum. Jadi kalau kagum kan wahai kan begitu. Iya, wah. Itu maknanya Wah, aku kagum. jadi bahasa Arab. Wah. Kami ada Ustaz sok aya nu nyebatkeun wayhak teh itu dia tanda benten Ustaz. Benten deui. Beda. Oh. Ya, beda itu bukan ini. Sana. Ya, itu fi'il mudhari. Lalu fi'il amr amin. Itu kan amin. Amin itu isim fi'il. Isim fi'il. Oh. Iya. Dia bentuknya isim mabni ala fathi. Mabni dengan fathah. Ya, dan maknanya fi'il. Maknanya amin itu apa? Kabulkanlah permohonan kami kan? Iya, gitu. Iya, ya. Kalau kabulkanlah berarti fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Iya. Tapi Jadi dia isim fi'il bermakna fi'il amr. Begitu. Lalu soh, diamlah. Soh ini isim fi'il. Oh. Ya, jadi jangan dipikirkan tasrifnya apa. Ya, nggak ada. Karena dia isim fi'il. Diamlah. Ya, itu yang pertama murtajal. Yang kedua mankul. Mankul. Mankul itu ya diambil dari bentuk lain. Jadi dari bentuk lain ya dibuat sebagai isim fi'il. Ada yang dari jar majrur. Jadi dari jar majrur dibuat jadi isim fi'il. Dari zorob, dari masdar, dari tanbih. Huruf tanbih untuk menarik perhatian. Dari jar majrur misalnya alaika nafsaka. Ya, alaika ini dia kan jar majrur, ala dan ka kan? Iya, Huruf jar dan majrur. Nah, dia menjadi bermakna fi'il. Alaika itu maknanya berpegang teguhlah pada dirimu. Jadi ala di huruf jar tapi bermakna fi'il. Nah, ini juga dikategorikan sebagai isim fi'il. Isim fi'il tapi asalnya jar majrur. Ya, ala dan ka. Ala dan ka itu kan dua, jar dan majrur. Nah, dua jar dan majrur ini dianggap isim fi'il. Ilaika anni. Ya, menjauhlah dariku. Ya, ilaika anni, menjauhlah dariku. Nah, ini menjadi menjauhlah, itu kan fi'il amr. Dari zorob, dunakal kitaba, ambillah olehmu kitab. Dunaka, duna itu zorob. Duna itu secara asal maknanya kan di bawah ya, duna. Zorob menunjukkan keterangan tempat. Ya kan, dunaka ambillah, jadi ambillah jadi fi'il, jadi kata apa? Perintah. Makana itu kan zorob makan, tempat, tempatmu. Tapi ketika disebut makanaka maknanya tetaplah di tempatmu. Jadi makanaka itu jadi isim fi'il ya, bermakna fi'il yaitu tetaplah, ya, perintah. Dari masdar ruwaida, jadi ruwaida akhaka. Ruwaida ini dari masdar ya.
Maknanya ulurlah waktunya untuk saudaramu. Ruwaida akhoka. Jadi Al-Quran kan ada ruwaida ya. Gimana ayatnya? Paham apa? Pamahiril Kafirina. kafirina Amhilhum. amhilhum Ya. ruwaidan. Ya. Ya gitu kaidah itu. Apa kayak? Itu yang sebelumnya, Pak. Akidu kaidah pemahiril kafirina amhilhum ruwaidan. Jadi, ulurlah waktunya. Dia dari masdar ya, tetapi bermakna fiil. Balha syarra. Ini juga balha dari masdar. Artinya ditinggalkanlah keburukan. Dari huruf tanbih. Hakal kitaba. Ambillah olehmu buku. Haka itu asalnya huruf tanbih. Tapi dia jadi bermakna fiil. Kemudian ma'dul. Ya, ma'dul ada dirubah dari bentuk lain. Ya, yaitu nazali. Ya, nazali itu asalnya inzil. Jadi dari fiilnya dirubah ke bentuk lain jadi nazali. Nah, nazali juga dia termasuk isim fiil. Ya. Setelah Kemudian hazari asalnya dari ihzar, berhati-hatilah. Begitu, Pak ya. Gimana, Pak? setelah ini ada kalimat lain misalkan ambil ilmu bukumu gitu. Maka naka zaitun gitu, Ustaz. Enggak usah kan udah ada kak itunya. Oh, enggak usah kayak. Kan udah kamu, enggak usah disebut lagi orangnya. Kalau setelahnya ya. Kalau mau ya pakai panggilan, maka naka ya Zaidun. Oh, ya zaitun Pakai ya. panggilan bisa. Bisa, oh, ya. Nah itu ya pembahasan isim mabni. Selain 6 isim mabni di atas, sebenarnya masih ada yang digolongkan kepada isim mabni. Jadi kan ada 6 ya, coba ulang lagi apa saja yang 6 itu? Domir, terus? Domir, isim istikam, isim isaro. Isim isyarah, Isaro istikam. paham, terus? Bisa. Mausul, Isim mausul, Syarat. isim syarat, ya. syarat, Syarat. terakhir Fi'il, isim fi'il. ismul fi'li. Ya, fi'il. Bukan fi'il saja, ismul fi'li. Oh, ismul fi'il. Jangan fi'il saja, ismul fi'li. Nah, sebenarnya ada juga ya yang digolongkan kepada isim mabni yaitu sebagian zorob. Sebagian zorob ya. Zorob nanti lebih ininya dibahas di pembahasan irob nanti. Karena dia termasuk yang mansub ya. Fauko kan mansub. nabi kan? Hah? Fauko Enggak, fauko murob. murab. Jadi ada sebagian zorob, enggak semua. Jadi ada zorob itu ada yang murob, ada yang mabni. Kalau yang fauko, amama itu tahta itu murob bukan mabni. Yang mabni itu seperti amsi, misalnya kemarin. Kemarin amsi. Ya, amsi itu mabni. Al-an sekarang al-ana itu juga mabni. Jadi kalau bil amsi kuat. Yang enggak berubah. Mau amsi, mau bil amsi kan dia mabni. Mau pakai huruf jar mau enggak. Mabni tetap. Jadi sebagian zorob ada yang mabni, enggak. Kalau sebagian kan enggak semua, Pak. Justru banyaknya yang mu'rob. Dan dia kan mansub. Ya. Nah, ini akan dibahas di pembahasan maf'ul fi tadi tentang keterangan waktu dan tempat. Zorob ya. Lalu ada lagi yang termasuk mabni itu sebagian bilangan. Sebagian bilangan ada yang termasuk mabni akan dibahas dalam pembahasan tarkim adadi. Ya, misalnya bilangan yang belasan, bilangan belasan tuh mabni. Ahada asyaro ya 11, isna asyaro.
Oh iya. Salasata asyara, arba'ata asyara, sampai 19. Tis'ata asyara itu mabni itu. Kalau yang Nasab. selain itu kan murom kan, bisa wahidun, wahidan, wahidain kan bisa berubah. Ya, isnani, isnaini, salah satu, salah satu bisa berubah. Yang mabni itu bilangan belasan. 11 sampai 19. 11, 13 kali saja. Kalau 12 memang yang bagian pertamanya, Mbak, yang murom, yaitu isnanya. Isnanya ya. Bisa isna, bisa isnai. Nah, itu jadi berubah. Dia musanna. Musana ya. Murom. Jadi pengecualian yang 12 tapi yang bagian pertamanya isnai. Kalau asyaronya kan tetap mabni. Mabni ya. Kalau mabni berarti fathah selalu saja. Ya, mabniun alal fathi. Ya, kemudian sebagian tarkib mazi. Ya, nanti juga akan dibahas di pembahasan tarkib mazi itu kan dua kata dijadikan satu kata. Ya, kayak apa namanya? Sobaha masa'a misalnya. Laila naharo misalnya siang malam. Ya, siang malam. Saya bekerja siang malam. Ya, Laila naharo itu mabni. Itu namanya tarkib mazi ya, atau misalnya pulang pergi ya. Itu zahaba iya, Mbak. Nama-nama suara aswat. Ya, lalu nama isim kinayah ungkapan untuk menyebut jumlah perkataan atau perbuatan yang tidak ditentukan. Ini contohnya ada di bawah. Nama-nama suara misalnya kih. Kih itu suara untuk anak kecil agar mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ini seperti yang dikatakan Nabi kepada cucu beliau ya, Hasan atau Husain, ketika memakan kurma ya, kurma sodakoh agar karena haram bagi keluarga Nabi, itu disuruh dikeluarkan. Kih kata Nabi itu. Jadi, kih itu jadi suara anak kecil untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Kih ini termasuk isim mabni dengan sukun. Lalu hai itu untuk mendorong unta. Hai gitu. Jadi kalau kita naik unta, mendorong itu suaranya hai. Ada yang pernah naik unta? Pernah saat. Nah ya. Kalau ki tadi kalau bahasa Sunda dan tadi sama. Itu. Ya, Pak, ada suara ya. Lalu adas itu suara untuk mendorong keledai. Kalau mendorong keledai ya adas. Ya, lalu goki suara burung gagak. Ya. Kita gokil Sat, bahaya Sat ya. Pak Imran gaul. Gokil. Ya, tok ya suara batu. Ya itu nama-nama suara itu juga mabni. Lalu isim kinayah ya. Tadi yang apa namanya? Jumlah Ungkapan ya untuk menyebut jumlah perkataan atau perbuatan yang tidak ditentukan. Jadi begini dan begitu misalnya. Ya. Jadi untuk bilangan atau perkataan ya atau perbuatan yang tidak disebutkan secara jelas ya. Misalnya ka'ain. Ya, jadi untuk menyebutkan pertanyaan, kam di sini berapa tapi bukan pertanyaan. Misalnya berapa banyak kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasiratan bi'inillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Nah, berapa banyak itu namanya isim kinayah. Bukan pertanyaan kan? Masuk ungkapan. Ya, ungkapan untuk menunjukkan bilangan yang tidak ditentukan gitu ya. Berapanya nggak ditentukan, makanya berapa banyak. Dia bukan pertanyaan, tapi disebutnya kinayah. Kalau maknanya pertanyaan kan masuk istifham tadi yang sudah. Ya kan? Masuk istifham mau pertanyaan. Tapi ini bukan pertanyaan, hanya untuk ungkapan
untuk jumlah yang tidak ditentukan. Kam atau ka'ayin, wa ka'ayim min nabiyin, kan banyak di Quran. Kam sama nu bisa tak? Kam sama nu. Itu mah pertanyaan itu, Pak. Kan udah itu mah di istifham udah ada. Pak Imran. Kan istifham Pak Imran. Nah, lalu begini begitu. Nah, kalau begini begitu ini untuk berkataan ataupun perbuatan. Misalnya kada, bisa pakai kada saja. Misalnya kola kada, dia berkata begini, kan nggak disebutkan berkata apa. Kada gitu kan. Ya kan? Bisa kada saja, kola kada, atau fa'ala kada, dia melakukan begini, melakukan begitu. Itu kan ungkapan untuk perkataan atau perbuatan yang tidak disebutkan. Bisa diulang kada wa kada. Kola kada wa kada, dia berkata begini dan begitu. Fa'ala kada wa kada, dia melakukan ini dan itu. Atau bisa juga kaita wa kaita. Kola kaita wa kaita, fa'ala kaita wa kaita. Atau zaita wa zaita. Maknanya sama, begini begitu. Nah, ini namanya isim kinayah. Mungkin baru tahu ya isim kinayah. Iya, tahu. Baru tahu Pak Imran ya? Iya. Ya, padahal udah berapa tahun belajar nahwu sorof. Nah, semuanya Pak. Ustaz, yang lain mungkin ada yang belum tahu juga nih. Iya. Saya Mas. Kang Ahmad, Ustaz Agus. Pak Nijar ya. Terus itu satu lagi siapa ya ini bawahnya? Pak Jul ada Ustaz, Pak Jul? Enggak ada. Itu yang DP itu siapa ya? Ruli Tad. Oh, Pak Ruli. Kirain Ya, siapa? Tad ikut saling baca. Mohon maaf Pak Ruli, kirain siapa enggak? Namanya soalnya. Akunnya yang istri ini namanya jadi belum Oh ini. iya. Saya kira cukup ya untuk pembahasan nahwu sorof. Kita lanjut ke durusul kok. Si mabni ya. Durusul kok sampai mana terakhir? Di cirian tuh, Kang Ahmad? 76. 76 ya. Mohon. Yang bagian 3. Mohon. 76 bagian 3. Oh, ini udah lewat ya. Pak Imron ada Pak bukunya Pak? Ada Ustaz. Ini salah Pak Adai. Oh, iya. Ada 76 Ustaz. 76. Nomor 3 ya, Iqra ya. Al-misal, baca contoh. Sumahawiril jumalal atiyata mislahu. Kemudian rubah kalimat di bawahnya sepertinya. Misalnya Zainabu horojat minal fasli. Zainab keluar dari kelas. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu horojna minal fasli. Berarti ini merubah ke bentuk apa? Jama mana? Jama ya, jama muannas. Padahal nomor 1 siapa? Nasad. Ustaz Agus, padahal. Al-mudarrisatu dhahabat. Ya, ini jahabat ya, harusnya sukun jahabat. Dhahabat ilal fasli. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Terus berikutnya nomor 2. Nasatu Ada. Al-talibatu al-jadidatu jalasat fil fasli.
at-talibatu al-jadidatu jalasna. Jadi datu sama jama juga. Jadi Jangan datu. juga. At-talibatu al-jadidatu jalasna fil fasli. Ya gitu. Terus nomor 3 siapa? Bintu Muhammadun dahabat ila madrasati. Bintu Muhammadun. Muhammadun jadi apa, Pak? Ahmadin. Muhammadin. Imran Malang. Udah pilih, Pak. Ya. Bintu Muhammadin dahabat ila madrasati. Ya. Jama dari bintu apa, Pak? Ini kan mudhof ya, jangan ditanwinkan bintu. Wow. Jama dari bintu apa, Pak Imran? Bintu seorang anak perempuan. Ya. Jamanya apa? Banat ya? Banat. Ya betul, banatu. Pakai alif tak. Banatu kan ya? Banatu. Banatu. Banatu ya saja. Banatu Muhammadin dahabna ya. Ya, dahabna. Dahabna ila madrasati ya. Madrasati. Begitu ya. Lalu yang keempat, asyir beri isyarat ilal asma Italia ke isim-isim berikut ini bismil isyaratin lil qarib dengan isim isyarah yang dekat, isim isyarah yang dekat. Yang dekat berarti kan hadza, ini sudah kita bahas kan di isim mabni ya. Hadza, hadzani, haula'i, hadhi, hatani, haula'i kan begitu. Ya, silakan. Siapa berikutnya? Ustaz. Ya, Kang Nizar. Hadza akhi. Ya, hadza ya karena muzakkar. Muzakkar mufrad. Nomor 2, Pak Ruli, silakan Pak. Yang ukti bukan tadi yang Ya, dua? nomor 2, ukti. Hadhihi ukti. Ya, hadhihi ya. Terus Rijalun, balik lagi ke Ada Rasul, ada. urutannya sama aja kayak tadi. Ada Rasul, ada. Pak Ustaz Agus dulu, Pak Agus. Haula'u rijalun. Haula'u. Hadza Dibacanya apa? haula'i. Ya, haula'i karena kan mabni bukan murab. Ini mabni, haula'i jadi mabniun alal kasri. Musan. Rijalun. Jalun kenapa? Karena jama kan, jama mudzakkar. Jalun. Begitu. Yang kedua tadi siapa? Ahmad ya? Haula'i mudarisuna. Ya, haula'i mudarisuna. Kenapa haula'i? Jama. Jama ya, jama mudzakkar. Belakang saling. Terus siapa sekarang? Pak Imran ya? Haula'i saja. Iya, Tolibati. Tolibatun, Pak. Tolibatun. Kan khobar marfu. Ya, karena jama muannas. Jama muannas dengan jama mudzakkar sama, haula'i juga. Karena haula'i itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas gitu ya. Terus berikutnya Kang Nijar. Umi. Umi ya. Hadhi umi. Ya, berarti hadhihi karena muannas mufrad. Terus Pak Ruli. Nanti untuk jauh atau dekat, Pak? Dekat, qarib kan qarib nih. Oh, qarib berarti Mas Haja Abi. Ya, gitu. Terus Gus, ada Gus. Hadhihi talibah. Talibat. Terus? Nah, Nu'abi kan? Udah tadi. Udah. Ini tobibat. Haula'i Tolibatun. Haula'i tobibatun. Pak Imran. Haula'i Tijarun. Kok tijarun? Bacanya gimana, Pak?
Tujarun saja. Pakai tasdid. Tujarun. Tujarun ya. Iya. Tujarun. Tujarun zaman dari apa, Pak? Tujarun. Iya, Ah. kalau di ini tuh pedagang ya. Iya, mufradnya apa? Mufradnya tuh. Nah. Tajirun, tajirun, Tajirun ya. tajirun. Ya. Nah, jadi mufradat nih suka lupa, Pak ya. Iya. Yang penting mufradat ini. Ya, berikutnya do fil amakinil khaliyah. Letakkan ya di tempat-tempat yang kosong. Minal jumalil atiyah dari kalimat di bawah ini domiron munasiban. Domir yang sesuai. Berikutnya Kang Nizar ya. Nomor 1. Man hadza rajul, sok baca. Man hadza rajulu. Nah, ini isi domirnya apa yang sesuai? Hum mudaris. Nah, lihat mudarisu ini mufrad atau jamak? Mufrad ya. Mufrad berarti pakai apa kalau mufrad? Hum. Kalau hum jamak, hum kan mereka. Wah, berarti ya. Wah, Ustaz. Wah, iya. Wah, iya. Ustaz. Wah. Wah mudarisu. Nah, padahal Pak Ruli. Aina tolibatu hum fil fasli. Tolibatu. Ya. Hunna berarti hunna fil fasli. Hunna kan muannas. Iya. Ya. Terus nomor 3. Man haula'il fityatu wa hum ya. Hum abna'ul mudarrisi. Ya, karena jangan mudzakkar ya hum. Terus. Mas. Aina talibatu al-jadidatu ya fil maktabah. Iya ya, karena mufrad muannas. Terus. Pak Imran. Man haula'i haulau. Kok haula lagi? Haulai mabni dengan kasrah. Man haula'i nasi ya, Ustaz. Nasu. Ya benar. Nasu. Ini mutadanya nih benar nasu. Nasu. Nasunya badal dari haulai, Pak. Iya, ada alif lam ya, Ustaz ya. Haulainya itu mubtada, mannya khobar. Ya, man itu. Iya, itu iromnya. Nah, terus jawabannya apa? Nasi ini jamnya. Jadi kan jamak saja. Hum Ustaz. Ya, hum. Terus dibacanya apa asalnya? Hum hajaju. Hajaj apa artinya hajaj? Hajat. Aduh, lupa dia, Ustaz. Haji. Hujaj, Pak. Hujaj. Para haji jamaah. Hujaj. Iya, hujaj jamak dari apa? Hajun. Iya, gitu. Hujajun minal Hindi. Artinya apa, Pak? Dari India ya. Mereka adalah orang-orang yang haji dari India. Terus nomor 6. Ainal tabibatu. Ini alamnya jangan dibaca karena alif lam syamsiah. Aina tabibatu. Aina tabibatu. Pemirnya apa yang sesuai? Hunna ya, Ustaz. Hunna fi mustashfa al-walidatu. Wiladati. Al-wiladati ya. Jadi Hunna fi mustashfa al-wiladatu. Ya, gitu. Nomor 7. Pak Ruli ya. Man hadzal
Man hadal waladu alladzi kharaja min baitika, berarti huwa ibnu akhi. Ya, itu ya. Artinya apa, Pak? Man, siapakah hadzal waladu, orang tua ini, alladzi yang Bukan orang tua, walad apa walad? walad, oh anak Anak laki-laki. anak laki-laki, alladzi yang keluar dari rumahmu, dia adalah anak saudaraku. Itu. Ustaz Agus. Min aina haula'il min aina haula'id dhuyufu minar riyadi. Ya, hum ya karena jamak. Artinya dari manakah mereka, yaitu para tamu-tamu? Bukan mereka, haulai ini. Mereka. Haulai kan artinya ini, ini dari mana tamu-tamu ini? Nah, mereka gitu. dari Riyadh. Punten. Nah, kan jawabannya baru mereka. Mereka dari Riyadh. Nomor 9. Ahmad. Man aina haula'i. Koman. Min aina. Afwan. Min aina haula'i umaridatu. Al-mumaridatu. Kunna minal bilivin. Filipina. Artinya? Min aina, dari manakah mereka orang-orang? Ya, ini. Bukan mereka, ini. Bagaimana ini? Oh, dari manakah orang-orang sakit ini? Bukan orang sakit, Mumarido. Perawat. Kalau orang sakit, Mumarid. Oh, Masih perawat ya mah. Oh, perawat. Pak Imron, Abdi Imron. Ruli itu perawat ya. Perawat. Tapi kalau laki-laki Mumaridun ya, bukan Mumarido. Terus yang terakhir 10. Manhadi fatatu Ustaz. Hadil. Manhadihi ya. Manhadi fatatu. Oh iya Ustaz ya. Pintu Yang pintu mudarisati. Iya, bintul mudarisati ya. Artinya apa, Pak? Ini pemudi ya. Man dulu artinya apa, Man? Man. Siapa ini pemudi? Siapa pemudi ini gitu ya? Iya, siapa gitu. Pemudi ini? Ini perempuan ini di sekolahan gitu maksudnya. Di sekolahan. Dia adalah anak perempuan. Dia adalah anak perempuan. Guru perempuan. Iya, anak perempuan bu guru perempuan, anak perempuan bu guru. Mudaris ini bukan mudaris guru. Iya, mudarisa, ya guru. Mudarisa ya guru ini. Jadi anak perempuan ini guru gitu ya. Anak guru maksudnya. Anak guru. Anak guru. Kaneten ya Pak Imron, terus kaneten. Alhamdulillah ya Pak Ruli. Ya. Udah lama Pak Ruli bisa belum ini? Iya tadi ini lagi WFH juga jadi dimanfaatin Tad. Ya. Biasanya Sabtu kerja. Oh iya. Ya. Biasa Pak Ruli yang online ya. Ya, sekarang anak di ini, tapi yang ngajarnya bukan Ustaz ya. Saya anak suruh ikutan yang itu yang teori kunci. Yang jilid 1 ya, level 1. Level 1. Tapi yang ngajar bukan Ustaz katanya. Iya, bukan Ustaz Pais. Pais. Level 1. Siapa namanya, Pak? Muntazirah, Ustaz. Asri panggilannya. Perempuan. Oh iya. Oh, itu Pak Ruli, Putri Pak Ruli. Ya, suruh ikut lah. Ya, alhamdulillah tuh, Pak. Oke, sampai situ dulu ya. Ada yang ditanyakan? Mas Ginanjar, tanya Mas Ginanjar. Apa Imran? Ya, jangan serius. Ya, kita break dulu ya. Break dulu.
Berapa menit? Ustaz Nabi izin keluar hatur nuhun Ya, Ustaz. Mas. Assalamualaikum.